Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Popia Matematika, di mana matematika tidak semenakutkan biasanya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi inverse. Nah, apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Nah, maksudnya apa? Nah, kita pelajari dulu contoh-contoh soalnya biar nanti lebih gampang dan lebih cepat paham. Nah, ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan atau merubah fungsi f(x) menjadi fungsi inverse. Nah, langkah yang pertama ubah f(x) menjadi y. Nah, kemudian langkah berikutnya selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Maksudnya apa? Nanti persamaannya tadi dirubah jadi x sama dengan, dan langkah ketiga dan 4 bisa langsung bersamaan, ganti x dengan f inverse x dan y dengan x. Nah, bingung Pak? Oke, kita langsung pakai contoh soal biar tambah bingung ya. Contoh yang pertama yaitu fx sama dengan 3x plus 2. Nah, langkah pertama ubah fx menjadi y. Nah, berarti ini diganti dengan y. Kemudian 3x plus 2 nya tetap. Setelah seperti ini, persamaannya ini dirubah ke x sama dengan, ini kan masih y sama dengan. Nah, berarti kita rubah jadi x sama dengan. Nah, langkah berikutnya ini min 3x positif di ruas kanan dipindah ke ruas kiri, jadinya negatif. Berarti min 3x sama dengan, nah, plus y dirubah ke ruas kanan jadi negatif y. Nah, plus 2 kan. Nah, sudah sampai seperti ini. Tadi maksudnya kan x sama dengan, nah ini masih ada min 3, berarti min 3 juga harus dipindah ke ruas kanan. Berarti x sama dengan min y tetap plus 2. Nah, min 3 kan perkalian ya, pindah ke kanan jadi pembagian. Tandanya nggak usah berubah kalau perkalian dan pembagian. Kalau negatif ya tetap negatif. Kemudian ini dibagi dengan negatif semuanya. Nah, berarti x sama dengan negatif y dibagi negatif. Berarti y bagi negatif bagi negatif positif ya. Nah, yang ini positif bagi negatif negatif per 3. Kalau sudah seperti ini, langkah 3 dan 4 rubah fx menjadi f inverse x. Nah, ini fx-nya, x-nya diganti f inverse x. Kemudian y-nya dirubah menjadi x. Nah, dibalik. Nah, sudah selesai. Nah, ini jawabannya. Berarti fungsi inverse-nya adalah x min 2 per 3. Sekarang ada cara cepatnya Pak? Ada. Coba kita pakai cara cepat ya. Apakah nanti hasilnya sama? Ini fungsinya fx sama dengan ax plus b. Fungsi inverse-nya f inverse x sama dengan x min b per a. Nah, di soal ini mana yang a, mana yang b? Perhatikan sini, bentuk umumnya kan ini ax plus b. Ax plus b berarti a-nya ini adalah 3, ini a. Terus b-nya adalah 2. Nah, ini b. Kemudian f inverse-nya jadi apa? Nah, x min b, min b, min 2. B-nya kan 2. Ini b-nya 2. Nah, ini kan b-nya 2. Nah, min 2 per a. A-nya berapa? A-nya 3. Nah, ini A-nya 3. Nah, berarti ini f inverse-nya x sama dengan x min 2 per 3. X min 2 per 3 sama. Bisa dipahami sampai sini? Boleh mengerjakan pakai cara cepat ataupun cara yang uraian seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu ya. Next, soal nomor 2. Nah, hampir sama. Kita kerjakan pakai cara lama dulu. Nah, seperti tadi pakai konsep. Yang pertama rubah fx
Nah ini rubah fx ini menjadi y, berarti y sama dengan 4x min 5. Kalau sudah, jadikan x sama dengan, berarti 4 nya dipindah ke kanan jadi min 4x, terus y nya pindah ke kiri min y min 5, berarti sama dengan x. Nah ini kan perkalian, dipindah ke kanan jadi pembagian, yang ini tetap, ini juga tetap, per min 4. Nah sudah, sekarang kalikan dibagi dengan negatif semua, hasilnya y plus 5 per 4. Ini adalah x. Kemudian langkah berikutnya, x nya dirubah jadi f inverse x. Nah, sama, terus y nya dirubah jadi x plus 5, terus jelek, x plus 5 per 4. Nah sudah selesai, pakai cara yang cepat. Tadi kan fx sama dengan ax plus b. Nah tandanya mengikuti ya, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Jadinya f inverse nya kan seperti ini tadi, x min b per a. Nah sekarang kita lihat a nya yang mana, b nya yang mana. Nah dilihat soalnya, nah ax plus b, nah ini a nya 4, ini a, terus ini min 5 adalah b nya. Nah coba kita kerjakan pakai cara cepat ya, sini ya. Berarti fx, tulis soalnya lagi, sama dengan mana tadi, 4x min 5. Berarti f aksen x atau f inverse x sama dengan x min b. X min b, b nya kan min 5, berarti min 5. Nah per a nya berapa, a nya 4. Sudah selesai, berarti sama dengan x plus 5, min kali min kan plus ya, per 4. Nah ini adalah f inverse x. Sama jawabannya, sama. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya. Nah sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini Pak? Oke, kita lanjutkan. Kita hapus dulu ini yang di atas, karena kalau tidak dihapus dia akan geser ke bawah. Ini aplikasinya memang seperti itu ya. Nah, mohon maaf, ini kita hapus dulu. Nah caranya bagaimana? Caranya sama dengan tadi, tapi ini agak panjang. Nah karena bentuknya pecahan. Baik, langkah pertama, fx nya dirubah, ini fx ini dirubah jadi y sama dengan, nah terus ini tetap 3x min 5 per 2x plus 3. Kalau sudah, nah perkalian silang. Nah, kita akan merubah ini jadi y sama dengan, ya nah ini kalikan dulu ya, ini kesini dikali ya, nah, dikali. Oke, y kali 2x, berarti hasilnya tetap di sini, ini 2xy, terus y kali 3 plus 3y, terus yang ini 3x min 5. Kemudian nah tadi kan tujuannya untuk merubah jadi x sama dengan, nah sebentar sebelum itu kita faktorkan dulu. Kita kumpulkan dulu sebelum difaktorkan ya, kumpulkan dulu x nya, yang ada x nya kita kumpulkan jadi 1. Nah ini 2xy kita taruh di sebelah kiri, terus ini 3x jadi min 3x sama dengan plus 3y jadi min 3y, pindah ke kanan, terus ini min 5 mengikuti. Nah kalau sudah seperti ini difaktorkan, yang ada x nya dikeluarkan. Nah ini ada x nya saya ambil seret. Nah ini x nya saya ambil, sisanya tinggal 2y, terus ini 3x, x nya saya ambil, sisa tinggal min 3. Nah, sama dengan ini tetap min 3y min 5.
Ini maksudnya gimana Pak? Coba kalikan lagi ya. X kali 2Y kan hasilnya sama, 2XY. Terus X kali min 3 kan hasilnya min 3. Min 3X. Nah, hasilnya sama. Kemudian biar jadi X sama dengan, kerjakan sampingnya. Nah, harus X sama dengan, nah, X sama dengan, sudah. Kalau sudah, min 3Y, tulis lagi. Min 5. Nah, ini kan X dikalikan semua yang ada dalam kurung toh. Berarti kalau perkalian dipindah ruas hasilnya jadi pembagian. Nah, berarti ini dibagi dengan yang ada dalam kurung. Meletot. Nah, dibagi 2Y min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah 3 dan 4 yaitu merubah X-nya jadi F inverse X dan Y dirubah jadi X. Nah, yang ada Y-nya dirubah jadi X. Sudah selesai. Nah, seperti ini. Pak, ada cara cepatnya, Pak? Ada. Nah, untuk yang cara cepat ini seperti ini. Bentuk umumnya dulu kan seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Tandanya ini dibuat positif dulu, nanti kalau mau negatif mengikuti. Nah, F inverse nya gimana? N inverse nya pakai tinta biru. Nah, A sama D. Nah, A dan D ini bertukar tempat dan dikalikan negatif. Berarti ini jadinya min dx plus B. Terus yang ini cx min A. Nah, seperti ini jadinya. Berarti A dan D bertukar posisi dan dikalikan dengan negatif. Nah, sekarang dicoba pada soal ini ya. Soalnya mana tadi? Nah, kita cari dulu A sama D-nya berapa. Nah, dari soal ini A-nya kan sudah kelihatan. Nah, ini. Nah, A-nya kan sudah kelihatan ya. A-nya 3. Nah, berhubung ini pas kebetulan sama ya. A-nya 3, terus D-nya juga 3. Soalnya biar tidak bingung, saya tulis lagi sampingnya sini. Soalnya fx sama dengan 3x min 5 per 2x plus 3. Nah, langsung saja pakai cara cepat. Nah, begini. A sama D bertukar tempat karena ini sudah sama. Tinggal dikalikan dengan negatif saja. Berarti ini hasilnya min 3x min 5 nya tetap, B sama C nya tetap, per sama-sama positif semua ya, 2x. Nah, karena saya positif, nah dikalikan dengan negatif, min 3. Sekarang dicek dengan jawaban hasil yang tadi apakah sama ya. Min 3x min 5, min 3x min 5, 2x min 3, 2x min 3. Nah, sudah sama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa pakai cara yang lama ini, cara lama atau cara cepat. Nah, cara cepat tinggal diingat-ingat saja ya. Tinggal diingat-ingat saja berpindah posisi. Sebentar saya jelaskan lagi. A itu yang mana? A itu yang koefisien dari X. Nah, ini ya. A itu yang koefisien dari X. Terus yang D itu yang mana? D adalah konstanta. Nah, kalau kita lihat soal nomor D, A-nya berapa ini? Nah, D ya. Bentar. Kalau dilihat soal yang D, A-nya berapa? Nah, A-nya adalah koefisien dari X. Nah, ini berarti A-nya. A-nya sama dengan min 2. Terus D-nya berapa? D-nya adalah konstanta. Nah, dari yang bawah ini. Nah, berarti yang ini min 3. Nah, silahkan dicoba dikerjakan ya. Dicoba dikerjakan, terus nanti jawabannya ditulis. Kalau per ya ditulis per gitu ya. Ditulis Latin saja biasa. Jangan lupa
tulis nama, kelas, dan nomor absen. Nah, itu sebagai tanda bukti kalau kalian sudah mengikuti pelajaran ini. Baik anak-anak, sudah sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.